Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasi tentang konsep, klasifikasi, dan perilaku biaya. Dan di sini kelompok 2 yang terdiri dari ada Fauzia Kirobani, ada Najwa Faiha, ada saya sendiri, Naura Putri, dan ada Raihan Akbar Baihaqi. Di sini yang pertama konsep biaya. Akuntansi biaya sebagai bidang khusus akuntansi merupakan sistem informasi akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi biaya kepada manajemen yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang berbeda. Dalam mempelajari akuntansi biaya, kita mempunyai pengertian yang baik mengenai istilah biaya atau cost dan istilah-istilah lainnya agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pemahaman dan penerapannya. Selanjutnya, istilah biaya cost tidaklah sama dengan beban expense dan kerugian loss. Seringkali istilah-istilah ini digunakan dalam pengertian yang sama. Mengenai perbedaan dari ketiga istilah ini dapat dilihat dari definisi-definisinya sebagai berikut. Yang pertama, biaya. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Silakan. Kedua, ada beban, merupakan biaya yang telah memberikan manfaat atau expired cost, dan termasuk penurunan dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas. Sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Kemudian kerugian adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak mempunyai nilai sama sekali atau tidak lagi memiliki manfaat sama sekali karena kondisi-kondisi tertentu. Berikutnya adalah klasifikasi biaya. Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya, penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut karena dalam akuntansi biaya dikenal konsep different cost for different purpose. Biaya dapat digolongkan menurut satu objek pengeluaran, dua fungsi pokok dalam perusahaan, tiga hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, empat perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, lima jangka waktu manfaatnya. Objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, ada 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi atau umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, ke slide yang sebelumnya, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua, biaya pemasaran, dan yang ketiga, biaya administrasi dan umum, komersil. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment. Biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya utama atau prime cost. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi atau conversion cost, yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi bahan produk jadi. B. Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan dan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, dan biaya contoh atau sampel. Lanjut. Biaya administrasi dan umum, komersil, merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contoh, biaya ini adalah biaya gaji karyawan, biaya keuangan, biaya akuntansi, biaya personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi. Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum sering pula disebut dengan istilah biaya komersil. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Suatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya langsung, direct cost, dan biaya tidak langsung, indirect cost. Dalam hubungannya dengan produk, biaya produksi dibagi menjadi dua, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Nah, dalam hubungannya dengan departemen, biaya bisa dibagi dua dengan dua golongan, biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, biaya langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja di dalam departemen. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi di departemen pembangkitan tenaga listrik. Biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Pengeluaran modal atau capital expenditures. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biaya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Pengeluaran modal ini pada saat terjadinya dibebankan sebagai kos aktiva dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya dengan cara depresiasi, diamortisasi atau dideflasi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tersebut, terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. Karena pengeluaran untuk keperluan tersebut biasanya melibatkan jumlah yang besar dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Maka pada saat pengeluaran tersebut dilakukan pengorbanan tersebut, yang dimana diperlakukan sebagai pengeluaran modal dan dicatat sebagai kos aktiva, misalnya sebagai kos aktiva tetap atau beban yang ditangguhkan. Lanjut, sini ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh, pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja. Di sini selanjutnya ada perilaku biaya. Pada umumnya, pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Berdasar perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi-variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian, baik biaya tetap maupun biaya variabel harus dipecah lagi sebagai berikut. Biaya tetap atau biaya kapasitas merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Besar biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi dan metode serta strategi manajemen. Pada umumnya, jika biaya tetap mempunyai proporsi tinggi bila dibandingkan dengan biaya variabel, kemampuan manajemen dalam menghadapi perubahan-perubahan kondisi ekonomi jangka pendek akan berkurang. Seringkali keengganan manajemen untuk mengeluarkan biaya tetap mencerminkan ketidakberanian manajemen di dalam mengambil resiko dan kadang-kadang hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat menikmati laba. Sebagai contoh, manajemen memutuskan pembatalan pemasaran produk baru karena usaha ini memerlukan biaya tetap yang besar untuk riset, iklan, equipment, dan modal kerja. Jenis biaya tetap, committed fixed cost, sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, equipment, dan organisasi pokok. Perilaku committed fixed cost ini dapat diketahui dengan jelas dengan mengamati biaya-biaya yang tetap dikeluarkan jika seandainya perusahaan tidak melakukan kegiatan sama sekali, akan kembali ke kegiatan normal. Contoh, committed fixed cost adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan gaji karyawan utama. Kemudian, discretionary fixed cost merupakan biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala, biasanya tahunan, yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan. Dan B, yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran yang diukur dengan volume penjualan, jasa, atau produk. Contoh, discretionary fixed cost adalah biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi penjualan. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume. Dengan perubahan volume kegiatan, biaya variabel per unit konstan. Dengan adanya perubahan volume kegiatan, biaya bahan baku merupakan contoh biaya variabel yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Hampir semua biaya variabel merupakan engineered cost. Engineered variable cost merupakan biaya yang antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Jika masukan biaya berubah, maka keluaran akan berubah sebanding dengan perubahan masukan tersebut. Sebaliknya, jika keluaran berubah, maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Contoh, engineered variable cost adalah biaya bahan baku. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya yang tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel ini mencakup suatu jumlah yang sebagian tetap dalam rentang keluaran yang relevan dan bagian lainnya bervariasi sebanding dengan perubahan jumlah keluaran. Misalnya, biaya listrik yang digunakan untuk penerangan cenderung menjadi biaya tetap karena berapapun jumlah keluaran yang dihasilkan, penerangan akan tetap diperlukan oleh pabrik yang sedang beroperasi. Sebaliknya, tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan peralatan akan bervariasi sesuai dengan pemakaian peralatan tersebut. Selanjutnya, pola perilaku biaya. Ada 3 faktor yang harus diperhitungkan
dalam menetapkan pola perilaku suatu biaya. Pertama, harus dipilih biaya yang akan diselidiki pola perilakunya. Kedua, harus dipilih variabel bebasnya atau independent variable, yaitu suatu biaya tersebut berfluktuasi. Dengan demikian, variabel tidak bebas seperti biaya reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi dari variabel bebas. Ketiga, harus dipilih kisaran kegiatan yang relevan, di mana hubungan antara variabel bebas yang dinyatakan dalam fungsi biaya tersebut berlaku. Dua pendekatan tersedia menentukan pola perilaku biaya. Pendekatan analitis dan pendekatan historis. Pendekatan analitis menentukan perilaku biaya dengan cara melakukan penyelidikan terhadap hubungan antara volume kegiatan. Sedangkan pendekatan historis menentukan pola hubungan perubahan volume lalu. Selanjutnya, test costing adalah metode perusahaan untuk melakukan produksi secara metode ini diterapkan ketika produk yang dihasilkan atau homogen, seperti produk di industri kimia dan tekstil. Pada metode ini, biaya diakumulasikan untuk setiap proses atau departemen, dan kemudian dibebankan kepada setiap produk ketika produk itu melewati setiap tahapan produksi. Lanjut. Lanjut ada listrik. Yang pertama itu ada produk berkelanjutan. Di sini proses produksi dilakukan terus-menerus tanpa jeda, seperti pabrik pengelolaan minyak atau manufaktur minuman ringan. Yang kedua ada produk homogen, semua produk unit produk yang dihasilkan identik satu sama lain. Selanjutnya ada biaya dihitung per proses. Biaya produksi dialokasikan ke berbagai proses atau departemen, seperti proses pengolahan bahan mentah, perakitan, pengepakan, dan lainnya. Selanjutnya ada unit equivalent. Dalam produksi yang berkelanjutan, seringkali ada produk yang belum selesai di akhir periode. Untuk mengukur biaya produk ini, digunakan konsep unit equivalent, yaitu pengukuran jumlah unit setara dengan produk selesai penuh. Selanjutnya, ada yang pertama itu ada mengumpulkan biaya. Pertama, biaya produksi seperti bahan baku langsung tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik diakumulasi untuk setiap proses. Yang kedua, ada perhitungan unit equivalent. Unit equivalent dihitung untuk produk yang masih dalam proses pada akhir periode. Yang ketiga, ada menghitung biaya per unit equivalent. Biaya per unit equivalent dihitung dengan membagi total biaya setiap proses dengan jumlah unit equivalent. Yang keempat ada distribusi biaya. Biaya produksi dialokasikan ke produk selesai dan produk dalam proses berdasarkan unit equivalent. Kemudian laporan biaya produksi. Laporan ini menunjukkan berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk setiap proses selama periode tertentu. Laporan tersebut memuat informasi seperti biaya yang terjadi di awal periode, biaya yang ditambahkan selama periode berjalan, biaya produk yang diselesaikan dan dipindahkan ke proses berikutnya atau departemen berikutnya, biaya produk yang masih dalam proses pada akhir periode. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi rinci tentang biaya produksi pada setiap tahap proses, membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait efisiensi produksi dan pengendalian biaya. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung.
Biaya ini merupakan bagian penting dalam proses costing karena terkait dengan biaya tidak langsung yang sulit dialokasikan langsung ke produk tertentu. Contoh biaya overhead pabrik meliputi biaya pemeliharaan mesin, listrik, depresiasi peralatan pabrik, dan gaji supervisor pabrik. Klasifikasi biaya overhead. Biaya overhead tetap, biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume produksi. Contohnya gaji supervisor dan depresiasi bangunan. Biaya tetap ini diakui selama periode berjalan, bahkan jika tidak ada aktivitas produksi. Kedua, ada biaya overhead variabel. Biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi, misalnya biaya listrik untuk mesin yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah produk yang diproduksi. Ketiga, ada biaya overhead semi variabel. Biaya yang memiliki elemen tetap dan variabel. Contohnya adalah biaya listrik yang memiliki biaya dasar tetap untuk kapasitas minimum, serta biaya tambahan yang berubah sesuai dengan penggunaan. Pembebanan biaya overhead. Biaya overhead pabrik dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif overhead yang dihitung sebelumnya. Tarif ini merupakan perkiraan biaya overhead yang akan terjadi selama periode tertentu yang dihitung sebagai berikut. Tarif overhead itu dari total biaya overhead estimasi per total aktivitas pembebanan. Aktivitas pembebanan bisa berupa jam tenaga kerja langsung, jam mesin, atau jumlah produk yang dihasilkan. Contoh, jika total biaya overhead estimasi adalah 100 juta dan total jam tenaga kerja langsung adalah 10.000 jam, maka tarif overhead per jam adalah 10.000. Tarif ini kemudian digunakan untuk membebankan biaya overhead ke produk berdasarkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.